Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentang diskusi aerodinamika 2, di mana sebelumnya memang kita sudah berdiskusi juga lewat jaringan YouTube ya, mengenai hubungan antara lift dengan gaya normal dan gaya aksial, begitu juga dengan drag, hubungannya dengan gaya normal dan gaya aksial. Dan juga kita sempat membahas soal-soal bagaimana cara menentukan nilai sin cos pada hubungan antara lift, antara normal force dan axial force, dan seterusnya. Dan tentunya beberapa juga ada yang request kemarin, yaitu bagaimana cara menentukan resultan gaya, atau bagaimana cara menentukan penjumlahan vektor sebenarnya yang ada di gaya-gaya aerodinamik yang akan kita bahas setelah ini ya. Jadi memang judulnya ini mengenai review integration of pressure and shear stress distribution, atau dengan kata lain integrasi distribusi tekanan dan tegangan. Namun kita akan mereview lagi mengenai bagaimana cara menjumlahkan vektor dan mencari resultan vektor. Oke, karena banyak yang request mengenai review cara mencari resultan vektor ataupun bagaimana penjumlahan vektor itu dilakukan, maka kita dapat mereview kembali mengenai vektor, khususnya vektor gaya ya. Jadi kalau kita ingin mencari sebuah resultan gaya dari vektor-vektor yang bekerja pada suatu benda, katakanlah gaya-gaya itu bekerja di luar benda tersebut dalam bentuk F1 dan F2, maka gaya-gaya ini bisa ditambahkan menggunakan hukum paralelogram atau hukum jajaran genjang, sehingga penjumlahan ini akan menghasilkan gaya resultan yang membentuk diagonal jajaran genjang. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, di contoh soal ini ada dua vektor gaya yang bekerja, yaitu di sini kalau kita bikin kerangka acuan koordinat kartesius ya. Untuk yang F1 ini ada sumbu Y, ada sumbu X. Maka kira-kira kita dapat menentukan berapa sudut vektor F1 ini. Ya, katakanlah 45 derajat sebagai contoh. Jadi kalau vektor itu pasti akan terdiri dari buntutnya atau tailnya dengan kepala panahnya atau head arrow-nya ya. Head arrow-nya. Sedangkan F2 ini dia juga kalau kita bikin kerangka acuan koordinat kartesius, maka dia juga kira-kira sudut defleksinya terhadap sisi sumbu X-nya itu sekitar 45 derajat, cuman bedanya di kuadran yang berbeda. Kalau ini di kuadran kanan atas, kalau ini di kuadran kanan bawah. Nah, kalau untuk mencari resultan dari kedua vektor gaya yang bekerja ini, maka kita bisa menggunakan hukum paralelogram atau hukum jajaran genjang. Bagaimana caranya? Yaitu tentunya dengan menyatukan bagian tail antara F1 dan F2 ini, kita satukan sehingga menjadi seperti gambar sebelah kanan ini atau gambar kedua ya. Nah, di sini F1 dan F2 itu disatukan melalui bagian tailnya. Nah, untuk membuat dia menjadi paralelogram atau jajaran genjang, maka kita perlu membuat sisi actionnya atau sisi daripada sisi paralel daripada F1-nya. Misalnya di sini F1 action. Maka prosesnya itu saya mulai sisi paralel F1 ini terhadap head arrow dari F2 ini, lalu saya garis putus-putus di sini. Oke, terus begitu juga untuk membuat
F2 action, sisi F2 action, saya perlu memparalelkan sisi F2 mulai dari titik head arrow F1. Lalu saya paralelkan sehingga bertemu pada titik pertemuan antara F1 action dan F2 action. Sehingga empat sisi ini tentunya akan membentuk paralelogram atau jajaran kenjang. Lalu bagaimana cara mencari resultan gayanya? Maka kita harus menentukan titik tail ini menuju ke titik head arrow pertemuan antara F1 action dan F2 action. Sehingga inilah yang kita sebut dengan resultan vektor atau resultan gayanya. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Jadi F2-nya tadi ada, ini F1 action-nya, ini FR-nya. Maka ini juga sama dengan sebenarnya segitiga siku-siku ya. Ini antara F2 dan F1 action itu saling tegak lurus. Maka untuk mencari FR, kita bisa juga menggunakan rumus Pythagoras atau FR kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat atau FR sama dengan akar daripada F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Jadi begitulah untuk mencari resultan gaya dari dua vektor. Lalu bagaimana kalau misalnya yang ingin kita cari itu bukan sisinya, melainkan sudut-sudut yang dibentuk antara F2, FR, dan F1 ini, maka kita bisa menggunakan hukum kosinus ataupun hukum sinus. Kalau untuk hukum kosinus itu biasanya mencari nilai C ini ya. C ini dalam hal ini adalah kebetulan nilai daripada resultannya. Jadi C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi nilai C ini dapat dicari kalau memang sudut daripada C itu diketahui terlebih dahulu. Biasanya sudut B dan A-nya tidak diketahui ya. Kalau diketahui sudut C-nya maka sisi C dapat kita cari dan sisi A dan B biasanya sudah diketahui. Sehingga setelah dapat nilai C, maka kita bisa mencari berapa besar sudut B dan A menggunakan hukum sinus. Jadi demikian permasalahan untuk mencari resultan gaya, resultan vektor, ataupun sudut-sudut yang bekerja pada sisi-sisi vektor tersebut juga termasuk sudut dari resultan vektor atau resultan gaya tersebut. Nah, sebagai contoh untuk mempermudah kasus ya, jadi di sini ada sisi FU, FU ini sisinya sisi horizontal, dan ada FV, ini adalah sisi vertikal yang membentuk sudut. Diketahui sudutnya itu antara sisi tegaknya itu sekitar 45 derajat ya. Terus di sini sudut antara sisi horizontal dan vertikal sisi FU dan FV ini membentuk 105 derajat, dan sisi miring yang diketahui gayanya ini 30 pound terhadap FU itu membentuk sudut 30 derajat. Jadi yang kita cari adalah tentukan berapa nilai FU dan FV. Tentunya nilai FU dan FV ini representasi daripada besaran gayanya. Nah, kalau seperti ini sangat mudah yang menggunakan hukum sinus tadi, hukum perbandingan ya. Yaitu FU dibagi dengan sin 45, jadi FU terhadap sisi sudut yang berhadapan dengan sisi yaitu 45 derajat, dan dan 30 pound terhadap 105. Jadi FV itu 30 derajat. Nah, sehingga dapat FU sama dengan, kita cari dengan proses matematik ya, sehingga mendapatkan nilainya 21,96 pound. Mencari FV itu sangat mudah juga, yaitu sebesar 15,53 pound. Nah, untuk mencari nilai-nilai ini tentunya berguna bagi perhitungan kalau kita mencari gaya-gaya yang bekerja misalnya pada sudut-sudut miring, sudut-sudut segitiga yang tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan hukum sinusoidal ini ya. Oke, ini ada tugas pertama buat kalian, silahkan dikerjakan. Di sini ada gaya
horizontal pada sebuah peti ini besarnya 90 pound, dan gaya miring yang membentuk sudut triangle, small triangle ini 3, 4. Jadi maksudnya 3, 4 berarti sisi miringnya berapa, yaitu pasti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya 25, akar 25 berarti di sini sekitar 5 ya. Nah, dari sini tentunya F1 dan F2 berapa gaya resultannya, tentunya kalian sudah bisa mencarinya. Jadi bisa kita gunakan aturan daripada jajaran genjang yang tadi ya, ataupun aturan kita sederhanakan menjadi triangle atau segitiga siku-siku. Jadi ini mohon dikerjakan di slide 6 dan selamat mengerjakan. Lalu kita masuk ke poin diskusi kita pada hari ini di slide berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke integrasi distribusi tekanan dan tegangan geser ya. Jadi di sini ada sebuah airfoil, di sini ada V ambient. Jadi ini adalah kecepatan relatif wind atau udara yang belum berinteraksi dengan airfoil dinyatakan dengan V ambient atau V infinite ya. Di sini ada alpha, yaitu sudut serang yang dibentuk antara relative wind dengan chord line daripada airfoil. Nah, di sini permukaan airfoil itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah permukaan atas dan permukaan bawah. Permukaan atas itu disingkat dengan upper surface, jadi dilambangkan atau dinotasikan dengan SU, mengacu pada sebuah titik referensi A. Jadi SU itu U-nya upper, S-nya itu surface, jadi upper surface. Nah, pada titik A ini bekerja yaitu yang disebut dengan tekanan. Tekanan itu kalau kita berbicara secara alamiah, berarti tekanan itu ada tekanan statik dan tekanan dinamik. Nah, kalau tekanan statik itu tekanan yang walaupun benda tersebut diam, dia akan memberikan tekanan ke segala arah pada permukaan benda tersebut. Nah, kalau pada airfoil ini, PU ini hasil dari memang tekanan statis yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan daripada bidang airfoil. Sedangkan tegangan geser ini dihasilkan dari faktor kecepatan aliran udara yang bergerak di permukaan atas airfoil dan mengenai titik referensi A ini, sehingga dia akan menghasilkan tegangan geser. Di tegangan geser ini dihasilkan akibat aliran udara mempunyai sifat viskos atau sifat kental ya. Sehingga tau U itu adalah tegangan geser pada upper surface. Di mana garis putus-putus tegak ini yang disebut dengan gaya normal atau normal force, dan gaya yang garis putus-putus horizontal ini disebut dengan axial force. Oke, sedangkan pada bagian bawah ini kita sebut dengan bagian lower surface, dinotasikan dengan SL. Terus titik penetrasinya pada titik B untuk tekanan, PL ini adalah lower pressure pada lower surface, itu maksudnya PLSL ya. Di sini ini adalah gaya vertikal ini disebut dengan normal force, sedangkan gaya horizontal, garis horizontal ini disebut dengan axial force. Sedangkan tau LSL ini adalah tegangan geser pada permukaan bawah dari sebuah airfoil. Nah, seperti yang tadi juga sudah kita review di slide sebelumnya, maka tugas kita yaitu tekanan dan tegangan geser yang bekerja ini kita hubungkan terhadap gaya normal dan gaya aksialnya, baik itu pada permukaan upper surface maupun pada permukaan lower surface. Jadi sebelumnya kalau kita menghubungkan antara lift dengan normal force-nya, sekarang kita menghubungkan normal force dengan tekanan dan tegangan geser. Jadi artinya ini itu lebih detail ya, lebih detail ke arah tekanannya. Nah, untuk kalau kita lihat bagian atas, kalau saya gambar ini adalah ini NU ya, NU, dan ini adalah AU, maka masing-masing
ini NU action. Kenapa action? Karena dia 2 dimensi. Nah, jadi NU action ini, nilai sisi ini merupakan representasi dari minus PU. Kenapa minus? Karena arah vektor U-nya ini arahnya ke bawah. Kalau dia ke bawah pada referensi vertikal, garis vertikal, maka dia akan melewati bagian bawah vertikal, yaitu sumbu Y. Makanya dia Y-nya negatif atau minus di sini ya. Nah, DSU itu apa? DSU itu adalah luas permukaan dari bidang airfoil ini, yaitu yang dikenai oleh PU-nya ini. Nah, luasnya itu bentuknya seperti apa? Yaitu bentuknya pada bagian gambar kanan ini ya. Jadi DS itu adalah elemental surface yang didescript atau yang dilainkan dibandingkan dengan permukaan lainnya. Jadi ini hanya representatif daripada keseluruhan permukaan dari bidang airfoil. Jadi ini ada DS. Jadi DSU berarti ini permukaan atas, kalau DSL berarti permukaan bawah. Nah, jadi tekanan dikali suatu permukaan ini merepresentasikan tekanan kali permukaan, jangan lupa ya. Tekanan P dikali dengan DSU itu luas permukaan, berarti dia membentuk sebuah gaya tekan F. F sama dengan P kali A. Kenapa bentuk keluarannya F? Karena N ini gaya normal juga satuannya Newton. Jadi gaya tekan atau pressure force ini juga keluarannya adalah Newton dikali dengan sudut yang dibentuk antara PU dengan NU, yaitu cos theta. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana yang tegangan gesernya representasinya terhadap NU? Jadi kalau NU-nya vertikal ya di sini kita tinggal vertikalkan. Arahnya pasti ke bawah juga. Nah, sehingga kalau hubungan tau U dengan gaya normal itu direpresentasikan sumbu Y-nya ke bawah, jadi minus tau U DSU kali sin theta. Jadi tau U ini adalah tegangan geser pada permukaan bawah dikali dengan luasan bidangnya, jadi gaya geser dikali dengan sin theta, sudut yang dibentuk antara sisi gaya normalnya ya, sisi gaya normalnya dengan sisi daripada tegangan gesernya, yaitu dihubungkan dengan sin theta. Jadi gimana cara cari sin theta ya sudah kita bahas di slide sebelumnya, dimohon diperhatikan kembali. Oke, kita hapus dulu sedikit. Nah, lalu kita menentukan selanjutnya yaitu DAU action, yaitu gaya normal pada permukaan atas. Jadi kalau kita menentukan gaya normal pada permukaan gaya aksial pada permukaan atasnya yang ini, maka relevansinya adalah hubungan tau U ini terhadap AU, yaitu membentuk kalau tau U terhadap AU ini membentuk sudut cos theta ya. Nah, karena ini arahnya ke kanan, representasi AU itu kan horizontal ya, atau searah atau bukan searah, koinsiden atau berhimpitan dengan sumbu X ya. Berarti hubungan antara AU dengan TU bisa dinyatakan dalam bentuk cos theta. Sedangkan hubungan NU terhadap AU itu bisa dinyatakan dalam bentuk di sini AU, di sini kalau kita bikin garisnya ya, garis AU di sini, maka bentuknya arah vektornya itu pasti karena PU ini arahnya ke sini ya, ke bawah gitu ya, maka arah vektor AU-nya jadinya ke sini, dan nilai vektor daripada NU-nya di sini. Jadi ini NU action, ini AU action. Oke, paham ya? Jadi AU actionnya arahnya ke kiri, makanya dia negatif. Ya. PU dikali DSU dikali sin theta. Jadi sin theta ini karena nilai AU-nya di sini. Nah, kenapa bisa sin ya? Kalian harusnya sudah tahu ya.
Terus juga berikutnya pada bagian permukaan bawah atau lower body surface, jadi PLDSL cos theta. Jadi representasi N ini yang tegak ini terhadap PL ini dinyatakan dalam bentuk cos theta. Kenapa? Karena ini ada sudut tegak, ini ada sudut miring. Maka ini yang disebut dengan cos theta adalah sudut tegak dibagi dengan sudut miring, berarti NL sama dengan PLSL cos theta dikali dengan DSL. Jadi jadinya ini. Kenapa nilainya positif? Karena arah panahnya itu ke atas. Sehingga dia akan sampai ke Y positif. Nah, kalau TL DSL ini kita hubungkan ke bagian tegak ini, maka arah daripada gaya normalnya itu arahnya pasti ke bawah. Sehingga TL DSL itu karena dia mengarah ke sumbu bawah, berarti dia minus karena Y-nya negatif ya. TL DSL sin theta. Jadi sin theta itu representasi dari hubungan antara TL dengan gaya normalnya ke arah bawah ya. Makanya dia sin theta. Begitu juga kalau kita mencari untuk nilai gaya aksialnya yang sisi horizontal ini. Maka hubungan PL DSL-nya ini ke arah atas, makanya dia positif ya, positif dalam bentuk sin theta. Sedangkan tau L-nya terhadap sumbu horizontalnya juga positif ke arah kanan juga ya. Terus TL DSL-nya cos theta. Jadi hubungan antara gaya normal dan gaya aksial baik upper sama lower surface pada sebuah airfoil dinyatakan dalam bentuk hubungan tekanan dan tegangan geser. Jadi ini nantinya nilai total gaya normal dan gaya aksial yang bekerja bisa direpresentasikan dengan menggunakan integrasi melalui representasi dalam satu titik ini untuk menyebar ke semua titik yang ada di permukaan, baik yang di atas airfoil maupun yang permukaan bawah airfoil. Jadi demikian. Nah, kalau ada pertanyaan lagi monggo aja ditanya di komen di kolom komen ya. Baik. Jadi dari persamaan tadi yang merepresentasikan titik A di upper surface dan titik B di lower surface, maka dari hasil nilai tersebut untuk mencari total gaya normal dan gaya aksialnya, persatuan panjang daripada chord line airfoil tersebut mulai dari leading edge ke trailing edge kita bisa menggunakan integrasi. Di integrasi itu luasan yang mengacu terhadap gaya-gaya yang bekerja pada sebuah permukaan bidang ya. Jadi karena tadi minus PU, jadi ini integrasi dari leading edge ke trailing edge, jadi titik belakang ke titik depan ke titik belakang, jadi leading edge ke titik belakang. Ini PU cos theta ditambah tau U sin theta dikali dengan DSU minus, karena memang minus tadi arahnya ke bawah. Sehingga ini menggambarkan adalah distribusi tekanan dan tegangan geser pada permukaan atas airfoil untuk hubungan normal force pada permukaan atas. Nah, ini pada permukaan bawah. PL cos theta dikurang tau L sin theta. Sedangkan kalau untuk gaya aksialnya, ini integrasi leading edge ke trailing edge, bagian depan ke bagian belakang minus PU sin theta ditambah tau U cos theta DSU. Jadi ini untuk bagian atasnya yang merepresentasikan gaya aksialnya. Ditambah bagian bawahnya yang merepresentasikan juga total gaya aksialnya. Di kedua persamaan ini didapatkan dengan mengacu terhadap satu titik referensi bagian atas dan satu titik referensi di bagian bawah permukaan airfoil. Selanjutnya, total lift dan total drag persatuan panjang sayap bisa didapatkan dengan memasukkan persamaan 1.7 dan 1.8 ke dalam 1.1 dan 1.2, yaitu modifikasi dari lift ke gaya normal, lift ke gaya aksial, dan drag gaya normal dan drag ke gaya aksial ya, itu maksudnya.
Perlu dicatat bahwasanya persamaan 1.1 dan 1.2 digunakan untuk gaya pada benda yang berbentuk sembarangan atau tidak ada tanda aksennya, atau aksen tuh yang NU action tadi ya, sama AU action. Nah, itu. Ataupun untuk gaya persatuan panjang ada tanda aksennya. Jadi kedua-duanya ini bisa merepresentasikan bentuk dari bodi sebuah airfoil. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke momen aerodinamik. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa momen dalam bentuk fisika ya. Jadi momen itu adalah gaya dikali dengan jarak. Nah, ini biasanya arahnya itu adalah arah antara gaya yang diaplikasikan dengan jarak ini direpresentasikan melalui sebuah cantilever ini ya. Di cantilever ini di bagian ujung sebelah kirinya ada tumpuan. Di sini adalah jarak dari tumpuannya S. Di sini kita asumsikan gayanya di sini 10 Newton. Jaraknya 2 meter. Jadi artinya dengan pemberian gaya sebesar 10 Newton dan jarak 2 meter dari titik tumpu, maka momen, kalau ini titik tumpunya O, berarti momen pada titik O itu sama dengan gaya 10 Newton dikali dengan jarak 2 meter. Berarti sebesar 20 Newton meter. Nah, ini momennya ini arah rotasinya itu arahnya adalah searah jarum jam. Jadi momen itu adalah sebuah kerja yang membuat sebuah benda bergerak rotasi, bisa ke arah clockwise, bisa ke arah counterclockwise gitu ya. Jadi ini CW, ini CCW. Nah, momen ini kalau kita aplikasikan ke aerodinamik, berarti kita aplikasikannya tentunya ke sebuah airfoil, yang mana airfoil ini pada bagian leading edge itu biasanya akan membuat keputusan arah rotasi tergantung besarnya nilai distribusi tekanan antara bagian atas dan bagian bawah. Begitu juga dengan distribusi tekanan gesernya. Nah, kalau kita mengacu ke momen aerodinamik, kalau kita ambil titik tumpunya pada bagian leading edge ini dengan referensi titik O katakanlah, maka kalau dia sudutnya naik atau sudut serangnya naik ke atas pada sumbu Y, maka perjanjian arahnya ini positif. Tapi kalau hidungnya ini kebalikannya turun ke bawah, berarti ini tandanya negatif atau Y berada pada sumbu negatif gitu ya. Nah, maka tentunya momen aerodinamik ini sebenarnya kita ambil dari persamaan hubungan antara gaya normal dan aksial terhadap tekanan dan tegangan geser tadi, tapi representasinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi tadi kalau kita mencari momen upper surface mengacu kepada representasi titik O ini, maka nilai tadi minus PU cos theta ditambah tau I sin theta X DSU ini representasi dari gaya normal. Jadi gaya normal itu yang ini ya, yang ini tadi. Ini gaya normal. Yang ada sudut theta, tapi di sini dia bentuk sudut ya. Nah, N ini kalau kita hubungkan dengan X, maka dia akan membentuk searah jarum jam, sehingga dengan dia berputar begini, maka hidungnya akan mendongak ke atas, sehingga nilainya jadi positif. Jadi yang minus di depan tadi hilang, menjadi nilai positif. Nah, tau U-nya itu begitu juga, karena ini representasi daripada nilai gaya normal, maka TU-nya tidak akan mengalami perubahan, karena dia bergeraknya sejajar dengan sumbu X ya. Jadi dia tidak membuat perubahan pada nose dari leading edge airfoil. Lalu
bagaimana dengan ini? Ini adalah representasi daripada axial force terhadap nilai Y-nya. Jadi axial force itu arahnya pasti searah pada sumbu X, sehingga nilai ini tidak akan membuat perubahan sudut pada airfoil, khususnya pada bagian leading edge, sehingga nilainya tetap masih sama ya. Nah, sedangkan kalau untuk pada permukaan bawah, awalnya PL-nya cos theta itu representasi dari gaya normal ya. Ini gaya normal juga, tapi pada bagian bawah. Nah, ini awalnya positif menjadi negatif karena apa? Karena tekanan itu bergerak ke atas sehingga membuat bagian bawah inos ini turun ke bawah. Sehingga yang awalnya positif itu menjadi negatif. Sedangkan TL sin theta-nya tetap, karena ini sebenarnya bukan tetap ya, tapi melainkan dia plus. Kenapa plus? Karena negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi ini minus. Ini minus ketemu minus berarti menjadi satu negatif, satu positif. Nah, ini gaya normal ya, representasi gaya normal. Jadi yang kita lihat itu adalah gaya normalnya terhadap sumbu X-nya. Sehingga dia akan menghasilkan nilai yang negatif. Sedangkan untuk yang ini, gaya aksial, ini tidak akan menyebabkan perubahan pada hidung daripada airfoil sehingga dia nilainya tetap. Jadi, maka untuk mencari distribusi gaya momen, maka kita bisa mengintegrasikan persamaan momen pada upper surface dan pada lower surface ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin masih bingung ya, monggo ditanyakan pada kolom komen ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan momen total aerodinamika pada bagian leading edge, yaitu integrasi leading edge ke trailing edge PU cos theta ditambah tau sin theta X DSU dikurang integrasi leading edge ke trailing edge PU sin theta dikurang tau cos theta Y DSU. Jadi X dikali PU ini adalah Newton meter ya. PU dikali DSU ini adalah Newton dikali X, jadinya Newton meter. Dikali cos theta, ini sudut hubungan antara nilai PU terhadap nilai NU atau gaya normal upper surface dengan tekanan pada bagian upper surface. Begitu juga dengan tau U. Jadi kalau yang masih pusing silahkan dilihat bagaimana cara menentukan sin cos pada slide sebelumnya ya. Nah, tinggal ditambah dengan trailing edge, leading edge ke trailing edge, integrasinya minus PL cos theta ditambah tau L sin theta X DSU ditambah dengan integrasi leading edge ke trailing edge, PL sin theta ditambah TL cos theta Y DSL. Jadi inilah persamaan untuk momen leading edge-nya. Lalu kita tambahkan dengan slide berikutnya, yaitu contoh soal. Jadi contoh soalnya seperti gambar airfoil ini ya. Apabila diketahui upper pressure dan tegangan geser pada bagian upper merupakan sisi yang saling tegak lurus, maksudnya yang PU ini dengan TU yang ini ya. Apabila diketahui nilai theta masing-masing 20 derajat, jadi nilai theta di sini 20, di sini 20, di sini 20 ya, terhadap hubungannya antara tekanan dengan gaya normal dan tegangan geser dengan axial force itu 20 juga. Kalau nilai PU-nya 1,31 kali 10 pangkat 5 dan nilai PL-nya 1,61 kali 10 pangkat 5, tentukanlah nilai normal force, axial force, bagian upper surface dan lower surface, dan nilai tau U dan tau L-nya. Jadi kira-kira seperti itu tugas yang kalian kerjakan juga ini. Jadi kalau mau diskusi silahkan di kolom komen. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di pertemuan kali ini. Masih ada satu slide lagi sebelum menuju ke UTS. Silahkan dilihat lagi video yang saya bikin ini berulang kali tentunya, agar pemahamannya lebih dapat, ataupun ada kesalahan pengucapan dari saya mohon dikoreksi juga.
Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa slide ke-6 dan slide ke-11 itu menjadi tugas kalian yang akan kalian kumpulkan sebelum UTS dikumpulkan juga. Baik, sekian dan terima kasih.